pagi. Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat yang berbunyi, sudah hafal semua kan? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah hafal bukan? Dan demi mewujudkan semua tujuan nasional tersebut, maka terbentuklah berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia. Saat ini bangsa Indonesia harus mampu menghadapi revolusi industri 4.0. Revolusi yang terintegrasi membuat pekerjaan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara akan menjadi lebih efisien. Untuk menjadikan pekerjaan tersebut lebih efisien adalah melalui satu kata, kolaborasi. Saat ini dunia menjadi serba hibrid, serba kolaboratif. Tidak boleh lagi ada ego sektoral, ego daerah, ego ilmu, dan ego core values yang selama ini mungkin terjadi berbeda-beda setiap provinsi, wilayah, dan daerah. Seluruh ASN harus memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Baik pemerintah pusat maupun daerah, dimanapun bertugas seharusnya memegang teguh nilai-nilai dasar dan semboyan core values yang sama. ASN harus mempunyai nilai dasar yang sama, yaitu memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Nah, berdasarkan Global Competitiveness pada tahun 2019, World Economic Forum, peringkat daya saing Indonesia berada pada tingkat 50 dari 141 negara di bawah Malaysia, Thailand, Singapura yang berada di peringkat pertama. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas, kolaborasi di antara setiap ASN patut dan harus dilaksanakan. Bersinergi dan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi sama-sama dalam pembangunan akan dapat mempercepat pencapaian suatu visi dan cita-cita bangsa. Keterbukaan dalam bekerja sama dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah dan mempercepat mencapai tujuan bersama. Saya akan sampaikan kepada Anda 3 panduan perilaku kolaboratif sebagai core values resmi ASN. 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Apa intinya? Untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan di tengah era disrupsi teknologi, ASN harus memahami pentingnya kemampuan berkolaborasi, baik lintas sektor maupun lintas disiplin. Sebab banyak sekali masalah tidak bisa dipecahkan oleh satu dinas, oleh satu daerah, bahkan oleh satu kementerian dan satu lembaga, maupun satu keahlian atau satu disiplin ilmu. Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi menjadi sangat penting. Oke, sebagai penutup, tarik nafas. Lepas, masukkan ke hati, ikuti. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Oke, kuatkan sinergi dengan kolaborasi. Salam ASN berakhlak. Semangat pagi. Salam berakhlak. Insan Badan POM, kini kita memasuki nilai berikutnya dari berakhlak, yaitu kolaboratif. Gerakannya, kedua tangan Anda mengepal di dada, digabungkan, menggambarkan sikap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai kesuksesan bersama. Kolaboratif.
Seperti yang kita ketahui, industri farmasi di Indonesia kini menghadapi tantangan di mana 90 hingga 95% bahan baku masih bergantung dari impor. Hal ini mendorong pemerintah untuk segera melakukan percepatan pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian dan meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Untuk itu, diperlukan sinergi atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan produktivitas dan kemajuan industri obat dan makanan di Indonesia. Dan nilai kolaboratif ini sejalan dengan budaya kerja pikir yang sebelumnya ada di Badan POM, yaitu kerjasama tim, yakni keterbukaan, saling percaya, komunikasi, saling mendukung. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja perilaku konkret dan kontekstual dari kolaboratif yang ada di Badan POM. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Bagaimana menurut insan Badan POM semua setelah melihat tayangan tadi? Tentu saja tidak mencerminkan nilai kolaboratif tadi. Maka apa saja perilaku yang harus di-stop untuk mewujudkan nilai kolaboratif di Badan POM? 1. Kurang percaya terhadap kemampuan rekan atau pegawai lain karena tidak mengenal. 2. Merasa pendapat sendiri yang paling benar. 3. Melakukan perubahan yang berdampak ke bagian lain tanpa berkoordinasi terlebih dahulu. 4. Sungkan memberikan ide atau saran membangun ke bagian lain. 5. Mementingkan pencapaian KPI sendiri atau unit kerjanya. 6. Saling menyalahkan antar bagian. 7. Lama dalam merespons permintaan atau koordinasi pihak lain. 8. Menyimpan informasi untuk kepentingan diri sendiri dan bagian sendiri. 9. Membiarkan miskomunikasi terjadi antar bagian. Lalu bagaimana membangun sikap kolaboratif tadi di lingkungan Badan POM? Ya tentu dengan menerapkan perilaku seperti berikut. Apa saja penerapan perilaku yang harus dijaga atau keep untuk menerapkan sikap kolaboratif di lingkungan Badan POM? Yang pertama, memberikan pembagian tugas secara jelas dan akurat untuk pencapaian sasaran bersama. Kedua, mengutamakan pemecahan masalah bersama. 3. Terbuka dalam memberikan dan menerima masukan untuk perbaikan. 4. Bekerja sama yang baik antar rekan kerja atau bagian. 5. Berbagi informasi yang relevan antar rekan kerja atau bagian. 6. Melibatkan masyarakat dalam program kerja instansi. 7. Berbagi sumber daya yang relevan antar rekan kerja dan antar bagian. 8. Memanfaatkan teknologi untuk memudahkan kerjasama agar efektif dan efisien. 9. Menggunakan fasilitas bersama sesuai aturan yang berlaku. Untuk meningkatkan sikap kolaboratif ini, berikut adalah perilaku yang bisa insan Badan POM semua mulai. Bisa kita lihat dari tayangan video berikut ini. Nah, seperti
apa perilaku yang harus kita mulai tingkatkan atau start demi tercapainya nilai kolaboratif di lingkungan Badan POM? 1. Mengupayakan solusi win-win. 2. Memberikan apresiasi setiap ide yang diberikan. 3. Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif antar pegawai atau unit kerja. 4. Memakai helikopter view dalam setiap proses pemecahan masalah bersama. 5. Melakukan kolaborasi lintas kementerian atau lembaga. 6. Aktif melakukan diskusi dengan unit lain untuk menggali peluang kolaborasi. 7. Mengembangkan networking dari waktu ke waktu. 8. Mengembangkan pola kerja yang lincah dan dinamis untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. 9. Melakukan optimalisasi dalam perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan bersama. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang potensial untuk mengembangkan produk farmasi seperti produk bioteknologi, obat tradisional, termasuk fitofarmaka, dan produk natural lainnya. Disinilah dibutuhkan kolaborasi di Badan POM, serta diperlukan berbagai peran dan kompetensi untuk mencapai tujuan bersama. Mari semuanya kita bersinergi untuk memberikan kontribusi nyata sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kemajuan industri obat dan makanan yang merupakan salah satu elemen penting dari kejayaan bangsa Indonesia. Salam berakhlak.